Iya, selamat malam. Berjumpa kembali di acara Mesbah Doa dan saya mengucapkan ya selamat merayakan Imlek bagi yang merayakan. Ya, tidak apa-apa saudara kita mengucapkan ya, yang penting sionya adalah sio Yesus ya. Kita semua sio Yesus malam ini. Mari kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Biarlah hari-hari ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera ya, dan kita masuki hari yang baru, tahun yang baru. Lepas hari, tahun lepas tahun, kita semua menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau memulai Mesbah Doa malam hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya sukacita dari Tuhan untuk kekuatan kami. Amin, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan saudara sambil kita bersukacita. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, betapa besar anugerah-Mu di hidup kami. Engkau memberikan nyanyian baru bagi kami. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihat, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu apa? Lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa saudara? Memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihat, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu apa? Lalu percaya kepada Tuhan. Mari katakan bersama, Yesus cinta. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Amin. Yes, kami percaya Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi, Yesus cinta saya. Ya, amin. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Kita mulai dari awal. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut kita saudara, amin, untuk memuji. Amin Tuhan Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu apa? Lalu percaya kepada. Mari kita katakan bahasa Mandarinnya saudara. Cu Yesu, Cu Yesu ai wu, Cu Yesu ai ni, Cu Yesu ai ta. Senting di kau suo Cu Yesu. Amin. Aiwo Cu Yesu aini. Ya, kami percaya Tuhan. Cu Yesu aita. Senting ni cau cuo. Biar musik saja. Tuhanlah yang memberikan nyanyian baru dalam hidup kita sehingga kita kuat menghadapi segala persoalan. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berlalu, tapi Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Berkat-Nya baru, rahmat-Nya baru menyertai setiap kita. Bahkan nyanyian yang baru Dia berikan di mulut kita untuk kita bisa memuji-muji Allah dan Tuhan kita, agar orang melihat dan mempercayai Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa? Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan menjadi takut melihatnya. Amin. Yes, melihatnya dan menjadi takut. Lalu apa? Lalu percaya kepada Tuhan.
Haleluya, katakan Chủ Giêsu ai wo, Chủ Giêsu ai ni, Chủ Giêsu ai ta, sang chinh ni cao su oh Chủ Giêsu. Amin, amin Tuhan. Chủ Giêsu ai ni, Chủ Giêsu ai ta, sang chinh ni cao Chủ. Kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita, bahwa kasih Bapa tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Begitu besar kasih-Nya, gitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Oh, Tuhan mengubah, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sekali lagi, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu orang benar, anak cucu kita dimanapun berada, karena Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Biar musik saja, kita percaya saudara bahwa Tuhanlah yang meninggikan orang yang rendah hati, tapi Dialah merendahkan orang yang tinggi hati. Dia mengubah kutuk menjadi berkat, Dia mengubah miskin menjadi kaya. Katakan sama-sama, berbahagialah, berbahagia besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi siapa? Orang yang percaya kepada Tuhan. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena apa saudara? Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, amin. Bagi orang percaya, berbahagialah bagi orang yang percaya, cucunya tidak akan meminta-minta keturunan orang benar yang berharap pada Tuhan. Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, amin, amin, amin. Tiada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ya, karena itu mari kita mau terus berharap kepada Dia. Dialah yang pegang kendali atas hidup kita. Yesuslah yang bekerja tahun demi tahun, dimahkotainya dengan kebaikan ketika kita hidup di dalam kebenaran. Mari datang pada Tuhan saudara. Kita percaya Dia Tuhan yang selalu memberikan rancangan kebahagiaan dalam hidup kita saudara. Katakan bersama-sama, ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Kami berdoa Tuhan, berserah kepadamu, Kau tanduk keselamatanku.
sekali lagi katakan pada Tuhan, kami berharap, ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Kami berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Mari katakan dengan iman pada Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan, tempat perlindungan kami, Engkau tempat sandaran hidup kami, Engkau tempat perteduhan kami Tuhan. Bahkan di ketika kami dalam keadaan takut, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu, Kaulah Tuhanku. Oh, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Oh, kami sembah sujud padamu Tuhan. Kami berharap tempat kami berlindung, Engkau jawaban. Katakan bersama-sama, aku berdoa, ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Kami berdoa padamu Tuhan. Amin. Amin Yesus. Kau tanduk keselamatanku. Sekali lagi biar kita mau sungguh-sungguh angkat hati kita, katakan, kami berharap padamu Tuhan. Amin. Kau perlindungan dan kekuatanku. Kami berdoa padamu Tuhan. Kau pandu keselamatanku. Hati kami percaya Engkaulah Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hati kami rindu Tuhan. Oh, menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepada Kaulah Tuhanku. Oh, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hati kami rindu kepadamu Tuhan. Amin, amin. Menyenangkanmu, kau sembah sujud kepadamu. Kami menyembah, kami bersujud. Tuhan yang memahkotai kami dengan kebaikan dan kebaikan. Bahkan rahmat-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku.
Lebih lagi saudara katakan, Kaulah Tuhanku. Amin. Yesus, amin. Kaulah Raja kami. Benteng dan perisaiku, hati kami rindu. Menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, yang terus menyertai kami. Karena itu kami mau berkata, ya Aba, ya Bapa, jangan tinggalkan kami perlu Tuhan di hidup ini. Kami perlu Engkau Bapa menyertai hidup kami. Sebab kami tidak bisa tinggal jauh dari Engkau Tuhan. Biarlah Engkau menyertai setiap kami di hari-hari ini. Mari katakan dengan iman, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakai kami sesuai rencana. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, lebih lagi, angkat hati, angkat imanmu, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup. Ya Aba, oh Bapa, ini aku sekali lagi saudara, mari dengan penyerahan pada Tuhan katakan, ya Aba, ya Aba, ya Bapa. Ini penyerahan kami malam ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Layakkanlah seluruh hidup kami untuk menjalani hari-hari kami di dalam perkenan-Mu ya Tuhan. Amin. Oh, ini kami anak-anak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau yang menuntun hari-hari kami, menjalani masa-masa di hidup kami. Tangan-Mu lah yang menopang kami Tuhan, memberi kami kekuatan, memberi kami jalan keluar, memberi kami kelepasan. Kau Tuhan yang sanggup, Kau Tuhan yang mampu, Kau Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa buat hari ini, buat masa-masa hidup kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Bahkan kalau malam ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, Engkau menuntun kami lewat kebenaran, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Iya, tapi sebelumnya seperti biasa saya akan membacakan satu kesaksian. Shalom Ibu, izinkan saya ingin bersaksi atas kemurahan dan kasih Tuhan dalam hidup saya. Di mana pada bulan yang lalu saya positif COVID. Yang saya anggap itu adalah teguran Tuhan atas diri saya yang sudah jauh dari Tuhan lama, dan saya hidup dengan dosa-dosa saya selama ini. Puji Tuhan, di mana kami sekeluarga dites dan semuanya negatif. Ya, dan di saat saya akhirnya isolasi mandiri, jadi satu rumah semua negatif, cuman bapak ini yang positif ya. Dan di saat saya isolasi mandiri di tempat lain, sekali lagi puji Tuhan, di mana saya hanya mengalami gejala demam dan tidak bisa mencium bau apa-apa. Saat itu saya sangat takut sekali apabila mengalami gejala yang lebih berat. Ya, karena memang COVID ini ya ada yang ringan tetapi ada juga yang bisa meninggal dan banyak yang meninggal. Jadi memang banyak orang yang ketakutan. Pada saat isolasi mandiri itulah saya mendengarkan mesbah doa dan mesbah syukur. Walaupun saya sudah sering dikirimin mesbah doa ibu sebelumnya, tapi saya tidak pernah mau mendengarkannya. Tapi saat itulah saya mulai merasa kok setiap khotbah yang ibu sampaikan itu sangat sesuai dengan keadaan saya. Dan memang seolah-olah ya khotbah ibu itu menjewer saya. Pelan-pelan saya mulai kembali mendekatkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Sampai satu saat saya pernah menangis dan memohon pengampunan dari Tuhan. Padahal saya sendiri sudah lupa, saya tidak ingat lagi kapan terakhir saya pernah menangis. Namun kuasa Tuhan memang sangat besar dalam menjaga dan menguatkan saya. Dan mulai saat itu Bu, saya berjanji untuk kembali hidup ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji syukur saya kini bisa kembali berkumpul lagi dengan keluarga. Terima kasih Ibu Debbie atas pelayanan khotbah-khotbah yang saya yakin mengubahkan banyak orang untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan di masa-masa tahun pemurnian ini. Dan juga terima kasih Ibu untuk jawaban-jawaban WA yang sudah menguatkan iman saya. Puji Tuhan, dan tidak lupa saya mengucapkan ya selamat hari pernikahan yang ke-20 ini yang lalu saudara ya. Iya saudara, dari kesaksian ini kita melihat betapa luar biasanya Tuhan menjamah seseorang. Tadinya sudah sering dikirimi mesbah doa ya di WA, tapi tidak pernah digubris ya, hidup dengan kemauan sendiri, hidup dengan dosa sendiri dan merasa tidak butuh Tuhan. Ya, tetapi satu saat Tuhan izinkan mengalami COVID. Makanya saya juga berkata saudara, COVID ini memang ada negatifnya tapi ada positifnya juga. Ya, dampak positifnya apa? Orang sekarang ketakutan sehingga mencari Tuhan. Apalagi yang terinfeksi itu benar-benar akhirnya bertobat karena menyadari bahwa hidup itu ternyata hanya sesingkat itu, karena tidak main-main. Beberapa orang yang sudah meninggal karena COVID ini hanya dalam waktu beberapa hari. Iya, kemarin ada seorang ibu yang menelpon saya, anaknya juga dipanggil Tuhan mengalami COVID. Itu dari rumah ke rumah sakit masih baik-baik saja. Hanya dalam waktu beberapa hari dikabarkan sudah meninggal. Ya, karena cepat sekali virus itu langsung menguasai paru-parunya. Ya, dan makanya saya percaya ini adalah waktu-waktu pemurnian. Bagi kita orang yang percaya, kita tidak perlu takut ya, karena hidup adalah Yesus, mati adalah keuntungan. Ya, tetapi sudahkah kita siap menghadapi itu? Nah, ini adalah satu kesaksian yang luar biasa. Akhirnya ketika dia divonis COVID,
ya di isolasi mandiri, baru ingat, dulu sering dikirimi mesbah doa. Ya kayak apa sih mesbah doa, akhirnya dibuka. Makanya kenapa saya berkata dan menghimbau kepada kita semua, jangan pernah berhenti untuk men-share mesbah doa ini kepada temanmu, sahabatmu, keluargamu. Mungkin ini belum ditanggapi. Mungkin ketika mereka masih merasa sehat, masih merasa sukses, masih merasa tidak punya ya masalah, mungkin mereka akan cuek dengan mesbah doa itu. Tapi percayalah, ya ketika satu saat mereka ada dalam satu keadaan misalnya kayak ini kena COVID atau tertekan atau mengalami sesuatu yang berat, saya yakin firman yang saudara bagikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Apalagi kalau saudara membagikan mesbah doa kepada orang sambil berdoa, Tuhan dalam nama Yesus, biar hatinya terbuka bisa dijamah. Saya mendengar banyak kesaksian orang yang bertobat ya karena mendapat kiriman mesbah doa ini. Jadi saudara jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Ya, terus memberitakan kabar baik. Ya, ada satu lagi bukti malam ini, tadinya nggak pernah gubris mesbah doa. Ya, mungkin dalam hati ngapain sih kirim-kirimin mesbah doa. Satu saat kena COVID, isolasi mandiri, akhirnya buka mesbah doa. Bukan hanya itu, Tuhan bekerja melawat, akhirnya menangis dan memohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosanya dan kembali kepada jalan Tuhan. Ini yang membuat sorga bersorak. Ya, sorga bersorak bukan waktu kita bawa persembahan miliar ke Tuhan, enggak. Sorga bersorak ketika ada orang bertobat dari jalan-jalan yang jahat dan dia kembali kepada Tuhan. Wow, ya itu membuat sorga bersorak-sorai karena ada orang yang tadinya kehilangan arah diselamatkan dan dikembalikan kepada kasih Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih, ya puji Tuhan ya kalau ya Bapak sudah kembali pada Tuhan lewat COVID, ya teruslah mencari Tuhan karena saya percaya ada sekumpulan orang yang ditentukan oleh Tuhan di masa-masa pemurnian ini untuk berbalik. Ya, dan saya berdoa biarlah mesbah doa ini terus menjadi berkat bagi semua saudara, teman di mana saja berada. Ya, biarlah Tuhan terus menguatkan kita. Baik, saya terima kasih ya Pak untuk kesaksiannya yang sangat luar biasa, dan saya akan baca satu kesaksian lagi saudara. Ya, Shalom Ibu Debbie, saya adalah seorang bidan. Saya tinggal di desa dengan penghasilan yang cukup untuk kehidupan saya. Ya, dan akhir-akhir ini saya banyak menemui orang yang sakit aneh-aneh, Bu. Ya lah, ini bidan yang bersaksi saudara, ya banyak orang sakit aneh-aneh katanya. Ada yang ketakutan kalau pergi keluar rumah, ada yang gak tenang, ada yang takut tapi ya tidak tahu apa yang ditakutkan. Ya, jadi saya teringat dengan perkataan-perkataan Ibu di mesbah doa, dan saya akhirnya memberanikan diri untuk melayani mereka yang datang untuk berobat. Saya katakan tidak perlu takut, dan saya bilang berdoa kepada Tuhan dan mintalah pertolongan Tuhan supaya kamu dipulihkan. Dan puji Tuhan Bu, ya tadi saya datang ke rumah orang itu, orangnya sudah tersenyum, wajahnya sudah ceria, ngomongnya juga sudah lancar, dan saya yakin Bu itu semua hanya karena pertolongan Tuhan. Ya. Dan ada satu lagi Bu, ya. Ada satu lagi yang orangnya masuk ke jurang di tengah malam karena dia mengira ya dia masih tinggal di rumah yang lama, padahal dia sudah pindah ke rumah kontrakan. Ya, dan ya aneh-aneh pokoknya Bu. Ya, waktu akhirnya dia mengalami gangguan kejiwaan. Ya, waktu masih sehat dulu, padahal dia itu orangnya suka bermain judi. Ya, jadi istrinya, saya layani istrinya Bu, dan saya perkatakan firman Tuhan karena saya sering menonton mesbah doanya Ibu. Jadi sekarang saya jadi berani untuk melayani orang walaupun bukan di dalam skala yang besar. Saya bersyukur Bu, walaupun saya banyak menghadapi masalah, saya masih bisa memperkatakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu Debbie. Juga salam buat seluruh keluarga Ibu, ya, dan Ibu puji Tuhan sudah dipulihkan kembali. Ya saudara, ya
Ini juga satu kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang bidan. Ya, saudara bisa bayangkan, ini loh yang saya maksud. Untuk bisa dipakai Tuhan tidak perlu jadi pendeta semua. Saudara nggak perlu masuk sekolah Alkitab semua lalu jadi hamba Tuhan semua untuk pelayanan di mimbar. Enggak. Pekerjaanmu itulah mimbarmu. Tempat di mana engkau berada saat ini itulah ladang pelayananmu. Ya, saya bersyukur ini bidan, ya dia bersaksi. Ya, dulu dia jadi Kristen tapi tidak pernah menyadari akan apa arti panggilan di hidupnya. Tapi sekarang sejak dia ikut mesbah doa, dia tahu bahwa pasien yang datang kepada dia itu adalah jiwa yang dikirim Tuhan untuk dia layani. Dan benar saudara, dia bersaksi, Bu, hari-hari ini tuh banyak orang sakit aneh-aneh. Ya, ada yang takut pergi keluar rumah, ada yang hidupnya tidak tenang, ada yang takut tapi dia nggak tahu apa yang dia takutkan. Mengerikan ya saudara. Memang masa pandemi ini yang sedang dilepas itu adalah roh ketakutan. Orang di mana-mana ketakutan begitu hebat dan luar biasa saudara ya. Mereka bahkan ada orang-orang yang dia sendiri nggak tahu apa yang dia takutkan, tetapi dia ketakutan. Ya, memang ya di akhir zaman bahkan ada yang sampai kena sakit jiwa nih. Ya, dia pikir dia masih ada di rumah yang lama padahal dia sudah pindah di rumah kontrakan yang baru. Tengah malam pergi jatuh di jurang. Ya saudara, iblis bekerja dengan luar biasa. Tapi kita anak-anak Tuhan, ayo tenangkan diri dalam hadirat Tuhan. Ya, kita percaya bahwa dia Tuhanlah tempat perlindungan kita. Dia Tuhan tempat sandaran kita ya. Tadi lagunya berkata, ku percaya kepadamu, kau tempat perlindunganku. Ya, Tuhan tuh tempat perlindungan kita. Ya, karena itu jangan pernah kita ya ragu, jangan pernah kita takut saudara. Mari kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Dan terima kasih Ibu Bidan. Ibu jangan berkata walaupun pelayanan ini bukan yang skala besar, apa yang Ibu lakukan itu besar di mata Tuhan. Apa pelayanan terbesar saudara? Bukan ketika saya berkhotbah di depan gereja besar dengan jemaat ribuan terus itu disebut pelayanan yang besar. Enggak. Di mata Tuhan pelayanan yang besar itu adalah ketika kita melayani walaupun hanya satu orang, tapi orang itu bertobat. Itu sorga bersorak-sorai loh. Ya, sorga bersuka cita, sorga bertepuk tangan. Ya, walaupun satu jiwa yang kita bawa. Apa ya pelayanan terbesar ketika engkau bisa membawa satu jiwa saja bagi Tuhan. Ya, itu engkau sudah memuliakan Tuhan. Seperti orang yang membagikan mesbah doa kepada Bapak yang tadi COVID. Ya, itu juga pelayanan dan Tuhan perhitungkan. Ya, sekarang ini saudara tidak perlu ya sekarang cuma dengan membagikan mesbah doa khotbah kepada orang lain. Banyak sekali orang yang bertobat. Ayo kita masuk dalam pergerakan penuaian di akhir zaman. Ladang sudah menguning tapi penuainya sedikit dan Tuhan panggil setiap kita untuk menjadi penuai. Tidak perlu masuk sekolah Alkitab untuk melayani Tuhan. Saudara bisa melakukan seperti bidan ini berkata, ada pasien yang datang ketakutan, tidak hanya diobati secara medis tapi dikatakan percaya pada Tuhan. Firman yang ada di hati dan di kepalanya itu keluar ya untuk melayani orang lain. Saya percaya Ibu ya berkatmu di sorga itu luar biasa. Ibu punya upah yang besar di sorga. Mari kita menyadari saudara, kalau engkau seorang pengusaha ya siapa jiwa yang harus engkau layani? Karyawanmu itu adalah domba-dombamu. Ya, kalau engkau juga seorang guru, murid-muridmu adalah domba-dombamu. Engkau sebagai seorang kepala kantor di kantor, murid karyawanmu itu adalah juga domba-domba yang harus kau layani. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita sudah masuk ke Yeremia 28 ya. Kemarin sudah selesai Yeremia 27, sekarang Yeremia 28. Ya. Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur kepada yang berasal dari Gibeon ya kepadaku di rumah Tuhan di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Ya, ayat 3. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Ya, ayat 4.
Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan Kuk Raja Babel itu. Ya saudara, firman Tuhan itu kita sudah baca kemarin bahwa memang sudah dinubuatkan Tuhan untuk Yerusalem dan Yehuda itu ditaklukkan di bawah Nebukadnezar. Bahkan barang siapa yang tidak mau menaklukkan diri, mereka akan dibunuh oleh pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Tetapi orang yang menyerahkan diri untuk takluk, ya mereka itu akan dipelihara Tuhan. Ya memang mereka akan jadi budak, tetapi mereka itu tetap hidup, dibiarkan hidup oleh Tuhan, ya. Saudara, ayat yang kelima berkata, kita baca, lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Ya, kata Nabi Yeremia, amin. Ya, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Ayat 7, hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang dikatakan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Ayat 8, nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Ayat 9, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus Tuhan. Ya, saudara, Hananya baru saja muncul dengan sebuah nubuat yang disukai semua orang. Dia menyatakan bahwa Allah akan segera membawa kelepasan dari segala masalah dan penindas mereka. Yeremia harus mengakui bahwa perkataan Hananya menggemakan keinginannya sendiri. Yeremia sungguh berharap bahwa Hananya benar. Namun sayangnya perkataan Hananya bukan dari Allah. Positif atau negatif perkataan Allah yang betul-betul adalah benar. Kita sebagaimana Yeremia mungkin secara jujur menginginkan hasil atau keuntungan di luar rencana Allah. Namun jika kita hendak setia kepada Allah, akan ada saat-saat di mana kita harus menentang keinginan kita sendiri demi untuk mengatakan kebenaran dan taat kepada Allah. Saudara, ketika Yeremia pada waktu itu bernubuat bahwa menyerahlah, bahkan Raja Sedekia disuruh menyerah. Ya, menyerah saja karena memang Tuhan menginginkan kita takluk. Itu sudah nubuatan Tuhan, harus ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Ya, bahkan semua perkakas-perkakas rumah Tuhan sudah diangkut dibawa ke Babel. Tiba-tiba muncul seorang yang menyatakan dirinya adalah nabi. Namanya Nabi Hananya. Memang tidak habis-habis nabi palsu dari dulu, saudara. Bahkan sekarang banyak, semakin di akhir zaman akan makin banyak nabi-nabi palsu. Tandanya apa nabi palsu itu? Ngomongnya itu enak terus. Ya, yang enak-enak pokoknya yang diomongin. Ya, makanya Yeremia berkata, saudara, ya. Pada ayat yang ke-9 Yeremia bilang kepada dia apa? Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Tiba-tiba datang di tengah-tengah keresahan semua orang, bahwa walaupun kita sudah baca kemarin ya saudara, mereka itu nabi-nabi dan para imam-imam berkata, ya perkakas di rumah Tuhan ini tidak akan dibawa ke Babel. Karena Tuhan menyayangi rumahnya, bait suci ini akan dibela oleh Tuhan. Yang kemarin saya sampaikan, ya para imam, nabi-nabi palsu, bahkan penatua-penatua, mereka berpikir ya itu rumah Tuhan, rumah Tuhan, rumah Tuhan, bait Allah, bait Allah. Padahal Tuhan udah nggak di sana. Tuhan sudah tidak ada di situ. Itu hanya sebuah gedung yang dipakai untuk kepentingan pribadi mereka. Sehingga ya tidak ada lagi saudara kepentingan Tuhan di situ. Makanya Tuhan izinkan itu dihancurkan. Tetapi para nabi dan imam-imam yang palsu itu dengan kepentingan mereka sendiri
sendiri mereka berpikir bahwa Tuhan tidak akan menghancurkan bait Allah itu. Ternyata dihancurkan, bahkan tidak ada satupun yang tersisa. Perkakas rumah Tuhan semua dibawa. Orang-orang bijaksana pinter dibawa, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tiba-tiba muncul seorang nabi baru namanya Hananya. Lalu dia bernubuat, dengarkanlah ya katanya dia ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku telah mematahkan Kuk Raja Babel itu. Aduh saudara ya, dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas. Ya, dia pakai kata aku di sana, huruf besarlah Tuhan. Jadi dia bernubuat seolah-olah perkataannya keluar dari Tuhan. Aku Tuhan akan membawa, aku akan kembalikan semua perkakas-perkakas ini. Aku saudara, tandanya nabi palsu, omongannya enak terus. Ya, tidak pernah ngomong yang menakutkan atau ya yang membawa tentang penghukuman atau peringatan Tuhan. Ya, jangan saudara ya, kita tidak boleh berkata seperti itu. Ya, makanya orang banyak berkata, Bu Debbie tolong tengking virus corona ini. Saya bilang kita tidak berhak menengking karena semua yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Bagian kita hanya memohon. Tuhan, ya biarlah Tuhan Engkau melahlukan semua ini daripada kami. Biarlah Tuhan anugerah-Mu turun, tidak ada kematian massal. Itu doa memohon. Tapi kalau kita yang menengking, saya tidak mau jadi nabi palsu yang menengking, hai virus corona, pergilah engkau dari muka bumi. Siapa tahu memang Tuhan yang mengizinkan virus ini. Karena dengan virus ini manusia semua dibikin akhirnya menyadari bahwa hidupnya itu tidak ada apa-apanya. Bahwa kekayaan kita gak ada apa-apanya. Bahwa kejabatan kita gak ada apa-apanya. Bahwa betapa rapuhnya manusia, bahkan apapun yang kau miliki tidak akan bisa menolong kau. Ya, dengan adanya corona ini kematian seperti berada di depan mata, dan ini adalah teguran Tuhan. Ya, jangan hanya berdoa yang enak-enak. Ya, sampai waktunya Tuhan tetapkan selesai, semua akan selesai. Dan saya percaya di masa-masa ini ada orang-orang memang yang sudah ditentukan untuk dipanggil karena corona ini. Ya, masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat agar murka Tuhan itu saudara, ya tidak terus menimpa. Kita percaya saudara ya bahwa ayo kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Ya, bahkan kematian pun tidak menakutkan bagi kita lagi, karena mati itu untung di dalam Yesus ya. Kalau di luar Yesus saya nggak tahu. Ya, di dalam Yesus itu adalah keuntungan. Ya, bagian kita hari-hari ini hidup dalam pertobatan, hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. Dan ingat, Yeremia berkata, ya nubuatan damai sejahtera itu akan terbukti itu dari Tuhan kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi jangan dulu dipercaya. Ya baik, mari kita merenungkan firman ini dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya keputusan Tuhanlah yang terbaik. Ajar kami menyadari dan sungguh-sungguh berharap hanya pada Tuhan. Bahwa kami manusia yang lemah, yang tidak punya kekuatan apa-apa. Kami mau percayanya pada perkataan Tuhan, sekalipun itu keras, tetapi kalau itu yang terbaik. Karena hidup ini bukan hanya soal sekarang di dunia ini, tapi hidup kami adalah yang terpenting sampai di masa kekekalan. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ajar kami terus percaya dan berserah hanya kepadamu Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyerahkanmu, ku sembah sujud kepada Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja kami Tuhan, amin. Engkaulah benteng dan perisai di dalam hidup kami, yes, amin Tuhan. Hatiku rindu menyerahkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Raja dalam hidup kami.
Ajar kami tunduk kepada kehendak-Mu yang mutlak atas hidup kami. Ajar kami berserah pasrah kepada Tuhan, mau dibawa dalam pertobatan. Dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak, kami semua tunduk kepada kebenaran. Suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Maka rumah tangga kami akan diberkati oleh Tuhan. Masa depan anak-anak kami dipelihara, pekerjaan mereka, jodoh mereka, semuanya Tuhan pegang kendali. Berkati juga Tuhan setiap keluarga besar kami, orang tua kami, opa, oma kami, bahkan mereka yang sudah single parent. Tuhan menyertai dan memberkati. Damai, sejahtera, sukacita, kesehatan turun atas kehidupan mereka Bapa. Bahkan untuk setiap keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, baik yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, Tuhan menyertai, memberkati. Tangan Tuhan yang pegang kendali. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan Bapa. Segala kuasa sakit penyakit kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang terutama, sembuhkan jiwa kami agar tidak ada sungut-sungut, tidak ada kepahitan, kekecewaan, tapi yang ada ucapan syukur kepada Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, berkati Bapa setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, anggota keluarga besar kami, ataupun orang-orang yang saat ini ada di luar sana, mereka yang menyaksikan mesbah doa ini dan setia, mereka yang terlilit hutang piutang, mereka yang terlilit ikatan dosa, homoseksual, lesbian, mereka yang terikat kenajisan, perselingkuhan, percabulan, mereka yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan berlebihan, terikat dengan obat tidur, mereka yang terikat Tuhan dengan kuasa-kuasa kepahitan, amarah, dendam, kebencian, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Ubah hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Kami tidak ingin ada sesuatu yang tidak berkenan dalam hidup kami. Tuhan jagai kami, bahkan kesehatan, kekuatan terus Tuhan berikan. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, alkohol, judi, obat-obatan terlarang, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah dalam kami. Berkati juga setiap mereka yang berkekurangan hari-hari ini, Tuhan jadi gembala yang baik. Ketika kami berserah hanya pada Tuhan, mengandalkan Engkau, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, Engkau terus juga memberkati Bapa untuk setiap Tuhan mereka yang hari-hari ini merindukan punya keturunan. Tuhan, bukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Keturunan ilahi Tuhan percayakan. Bahkan kami juga terus berdoa Bapa, kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati bangsa ini Tuhan, tanahnya, lautnya, udaranya, penduduknya diberkati Tuhan. Semua terjadi di atas bangsa ini, pertobatan. Orang-orang berbalik kepada Tuhan, meninggalkan kejahatannya. Kami percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi ini membawa perubahan Bapa kepada banyak orang. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati Bapak Ma'ruf Amin, berkati setiap mereka yang terlibat dalam kepemerintahan di bangsa ini, seluruh anggota kabinet, MPR, DPR, semua kepala-kepala wilayah, daerah-daerah. Tuhan memberkati dengan takut akan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, selamatkan bangsa kami, luputkan dari kematian massal yang terjadi karena corona. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkaulah yang pegang kendali, bahkan kami ikat, patahkan, hancurkan segala Tuhan kematian-kematian yang belum pada waktunya Bapa. Orang-orang yang sedang terikat dan melakukan tindakan bunuh diri, kami berdoa lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah. Berkati para tim medis yang terus ada di garis terdepan menghadapi COVID-19. Tuhan menyertai, memberkati mereka, bahkan juga memberkati TNI Polri yang menjaga kesatuan di atas bangsa ini. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas bangsa-bangsa juga di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati mereka yang setia berdoa. Kami tahu malam ini semua masalah persoalan yang kami hadapi adalah bagian dari pemurnian iman kami. Ajar kami tidak kecewa, putus asa, tetapi bersemangat untuk terus mengejar perkenanan Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kehidupanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang dan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah kiranya dari Allah Bapa,
cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Saudara jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini kepada temanmu, sahabatmu agar mereka berbalik kepada Tuhan. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.